Waypoint has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, hari ini di tanggal 5 April 2023 kita akan menyaksikan bagaimana perkembangan dari progres tol Cinere Jagorawi seksi 3B ini. Dan sobat keluarga semua, saya akan tetap menampilkan bagaimana pekerjaan dan progres yang ada di tol Cinere Jagorawi seksi 3. Dan saya sedikit ingin memberikan tanggapan terkait dengan ada yang bilang, Bang, jangan hoax dong terkait dengan difungsionalkannya mudik lebaran 2023 untuk tol Cijago 3. Saya akan sembari menerbangkan ya, sambil menerbangkan drone, saya akan sedikit sambil juga menanggapi informasi ataupun komen yang seperti ini. Saya perlu jelaskan bahwa informasi mengenai fungsional mudik lebaran 2023 itu datang dari pemerintah atau dari Kementerian PUPR, dari BPJT juga sudah disampaikan langsung terkait dengan rencana fungsional mudik lebaran 2023. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa rencana tersebut ya, mungkin diharapkan ada beberapa percepatan yang dilakukan juga di area ini, di tol Cijago 3 yang saat ini sedang kita saksikan, karena memang secara fakta di lapangan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dari keseluruhan bidang yang juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari kontraktor pelaksana, tersisa tinggal 2, yang satu dibayarkan tanggal 10 dan yang satu lagi itu juga sedang dalam proses pembayaran. Dan semuanya akan diumumkan nanti H-10 sebelum lebaran. Jadi kalau untuk yang ingin mendapatkan komentar saya terkait dengan apakah fungsional mudik lebaran ini bisa dilakukan atau tidak, maka nantikan saja di H-10 dan apakah akan ada statement-statement resmi. Tapi yang jelas Pak Eko dari PPK Lahan juga sudah menyampaikan statementnya di video yang sudah saya tayangkan. Jadi silakan bisa disimak kembali untuk bagi yang ingin tahu statement langsung dari PPK Lahan terkait dengan kunjungan kemarin. Begitu juga dengan Pak Alfiandra juga sudah menyampaikan konfirmasinya bagaimana kemungkinan dari fungsional mudik lebaran ini, juga sudah disampaikan pada video-video lain atau mungkin juga video yang menjadi pendukung atau komentar-komentar yang mungkin menjadi bahan yang bisa disaksikan oleh penonton semua gitu ya. Kalau hoax itu kaitannya dengan berita bohong, artinya yang disampaikan itu bohong belaka. Jadi terkait dengan informasi itu hoax atau tidak, silakan simpulkan sendiri. Apakah para penonton ingin menyampaikan bahwa pemerintah ini penyebar hoax, maka silakan saja tuliskan di kolom komentar. Berarti sobat keluarga semua di situ menyampaikan pemerintah ya. Artinya saya di sini menyampaikan apa yang disampaikan pemerintah, yang memang disampaikan itu adalah rencana fungsional. Berkaitan dengan nanti misalkan rencananya itu misalkan tidak jadi karena beberapa hal yang masuk akal dan juga kita bisa saksikan, maka menurut saya lagi-lagi saya sampaikan itu menjadi keputusan dari para penonton sendiri ya. Itu saja tanggapan saya ya. Dan yang jelas saya akan tetap menampilkan apapun hasil-hasil dari progres yang ada di tol Cijago 3 ini. Jadi kita akan menyimak bagaimana progres yang terjadi. Ini dimulai dari jalur pelebaran jalan yang saat ini sudah mulai, sebagian sudah dirigit, sebagian sudah dinaik ke LC ataupun link konkret, dan sebagian sudah masuk ke tahapan pengerjaan lapisan dasar. Dan di ada ekskavator ini adalah titik terakhir di mana pengerjaan untuk lapisan dasar sepertinya nantinya ya. Kalau ini semua sudah selesai, maka kemungkinan besar segera akan naik ke LC dan rigid pavement dan selanjutnya. Lalu bagaimana mengenai pertanyaan dari sobat keluarga semua terkait dengan rencana jalan ini, juga sudah saya jawab ya. Sampai saat ini belum ada informasi berikutnya terkait dengan jalan warga yang berada di samping gerbang tol Limo 1, masih seperti yang kita saksikan. Jadi belum ada informasi lebih lanjut. Sedangkan untuk di depan sana sepertinya ada alat untuk memancang
tiang-tiang ini seperti hal yang kita saksikan di gerbang tol Limo 2. Ini adalah gerbang tol Limo 1 ya. Mantap. Inilah update yang mungkin bisa saya sampaikan di video hari ini. Lalu kita akan kembali fokus lagi melihat bagaimana perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Sekali lagi, fungsional ataupun tidak fungsional, maka kita lihat saja hasil-hasilnya dari hari ke hari. Dan bukan saya tidak berhak untuk menyampaikan apakah maksimal atau tidak. Jadi saya di sini hanya menampilkan fakta-fakta lapangan yang bisa saya ambil ya. Jadi lagi-lagi untuk hal-hal lainnya seperti yang kita saksikan tadi ya, kelewat gara-gara kebanyakan ngomong. Ini kelewat juga bahwa 2 bidang ini di overpass Limau juga sampai sekarang belum terbebaskan atau belum dibebaskan. Masih diproses katanya, masih proses katanya begitu. Kalau saya konfirmasi ya. Nah, itu saya nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi saya fokusnya hanya menampilkan sesuai fakta-fakta lapangan dan konfirmasi-konfirmasi yang bisa saya lakukan. Begitu juga dengan hal ini adalah bagian, ada 3 ekskavator di sini, bagian pelebaran jalan sebagai akses masuk dan keluarnya gerbang tol Limo 2. Ini adalah gerbang tol Limo 2 dan inilah seperti hal yang bisa kita saksikan di lapangan ya. Ini saya ambil pada pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. Jam 17.03 waktu Indonesia Barat sambil ngabuburit saya. Jadi kadang saya lupa menyampaikan, dan ini mumpung saya ingat, inilah yang kondisi faktual terkini. Dan untuk di gerbang tol Limo 2 kita saksikan sudah mulai pemasangan rangka atap ya. Kita saksikan di sini ada pemasangan rangka atap dan ada banyak alat-alat berat di sini. Kita saksikan ya, motor grader, seafood roller, vibro roller. Di jam 17.00 mungkin persiapan untuk berbuka ya. Sebagian alat berat sudah mulai istirahat. Dan inilah kondisi real di lapangannya, di mana tanah-tanah di sini sudah mulai terlihat rata, mulai tidak terlihat lagi adanya gundukan-gundukan. Bahkan di posisi yang mobil misteri yang lama, kita saksikan di sini sudah rata juga oleh alat-alat berat. Sedangkan untuk pengerjaan di pengaspalan masih sama, belum ada yang berubah. Tapi untuk pengerjaan pembetonan di jalur main roadnya sudah terlihat berbeda. Ada sebagian sudah naik ke rigid, ada yang sebagian naik di LC ya, sudah bisa kita saksikan di video ini. Begitu juga dengan di area ini adalah area yang tadinya ada gundukan-gundukan dan saat ini sudah tidak ada ya sobat keluarga semua. Sudah mulai terlihat rata dan di sini tanah-tanahnya sudah mulai diratakan ya. Nah, 2 bidang yang di main road ini yang kita tunggu adalah 2 bidang ini. Yang satu akan dibayarkan pada tanggal 10 April ini, sedangkan yang satunya lagi sedang dalam proses. Dan kita nantikan saja seperti apa progres ke depannya. Jika sudah selesai pastinya akan terus dilanjutkan pekerjaannya. Nah, pekerjaan untuk di sini mengenai pekerjaan tanah seperti yang disaksikan oleh sobat keluarga semua ya. Jadi saya bebaskan, silakan berkomentar, tapi ya tolong tujukan komentarnya kepada siapa ya. Jadi jangan terlalu liar komentarnya ya, kecuali kalau emang nggak berani. Kalau emang nggak berani berkomentar ya lebih baik diem aja. Ya kan? Makanya saya bilang, jangan hoax bang. Yang hoax siapa? Pemerintah yang hoax. Apakah berani mengatakan pemerintah hoax gitu kan? Nah, itu jadi jangan tiba-tiba berkomentar yang ini terlalu liar ya. Disampaikan itu siapa yang hoax. Karena saya juga termasuk yang menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, oke. Dan inilah kondisinya seperti yang kita saksikan, lapisan dasar. Dan di sini sudah di LC ataupun link konkret untuk badan jalan main road tol Cijago 3, dan lapisan dasarnya sudah memasuki ke area bidang lahan yang PHH yang keluar belakangan di tempat Pak Sevani yang juga sudah saya wawancara. Di sini sudah masuk ke lapisan dasar dari badan jalan atau main road tol Cinere Jagorawi seksi 3B. Sedangkan di sini di bagian box culvert grogol dan juga box pedestrian Arisuta, seperti yang kita saksikan ada beberapa alat berat di sini dan ada truk mixer juga di sini. Seperti yang kita saksikan, dan untuk mengenai perkembangan dari rigid pavement bisa kita saksikan juga ada perubahan untuk rigid pavementnya. Yang berubah adalah yang sedang diberikan kain geotex, itu adalah yang baru
dikerjakan untuk kegiatan rigid pavement ya. Tuh ada yang baru diberikan kain geotex, maka itulah yang baru dikerjakan untuk pengerjaan rigid pavement ataupun lapisan rigid. Mantap ya. Dan sobat keluarga semua, inilah kondisi yang bisa kita saksikan. Di bawah sini ada alat weird gun. Lalu dilanjutkan di sini ada beberapa alat berat lainnya, ada vibro roller, ada seafood roller. Di sini juga proses pemadatan tanah. Ada juga pembuatan saluran air. Ya, yang kita saksikan di sini. Dan untuk di bidang 7173 kita saksikan sudah mulai pemadatan tanah untuk menjadi badan jalan main road tol Cijago 3. Sudah semakin bisa kita saksikan, bentuknya sudah semakin lurus dan sudah semakin terlihat jelas padat. Inilah main road jalan tol Cijago 3. Oke, dan untuk informasi-informasi lainnya seputar gerbang tol yang juga sedang dikerjakan, mohon dinantikan informasinya ya, mohon dinantikan informasinya. Saya juga tidak bisa jawab satu persatu, tapi kalau begitu saya sempat jawab, pasti saya jawab ya. Jadi mohon dimaklumi, kita mungkin sama-sama punya kesibukan. Kalau saya sempat, pasti saya jawab. Tapi kalaupun tidak sempat, saya akan jawab dengan sambil di video berikutnya ini ya. Di agenda video berikutnya saya juga sudah minta waktu untuk masuk ke dalam lagi untuk meliput area gerbang tol yang baru. Nah, kalau ini gerbang tol Krukut berapa nih? Sudah ada tulisannya nih ya ternyata ya. Coba kita dekati ya. Aduh, gerbang tol Krukut berapa ini sobat keluarga semua? Krukut 2 ya. Gerbang tol Krukut 2. Mantap. Gerbang tol Krukut 2. Sudah ada tulisannya gerbang tol Krukut 2. Keren. Ini adalah untuk RAM 2 dengan RAM 7. Ternyata diberikan nama gerbang tol Krukut 2. Mantap. Ya. Gimana sobat keluarga semua? Itulah gerbang tol Krukut 2. Dan lagi-lagi inilah kondisi di Simpang Susun Krukut di sore hari. Terlihat tidak terlalu padat kalau di sore hari ya. Oh, dari kukusannya cukup padat tuh, kita saksikan mulai ada antrian ya. Walaupun memang tidak terlalu terlihat dengan jelas ya. Tuh, di depan sana ya. Antrian yang cukup panjang dari kukusan. Sedangkan dari arah Cilandak menuju ke arah kukusan ataupun ke arah Jagorawi terpantau kondisinya sore hari ini lancar jaya. Tidak ada keramaian. Jadi malah masih sama ya terjadinya kemacetannya di situ. Oke, nantikan video berikutnya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas support, dukungan sobat keluarga semua, para penonton setia Family Channel yang sudah memberikan support dengan menekan tombol subscribe, yang sudah memberikan like video-video yang tayang di Family Channel, yang sudah share kepada sobat keluarga lainnya, para penonton lainnya, ataupun sanak saudara, para calon pengguna jalan tol Cijago. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang juga sudah mengirimkan super thanks, super chat, super stiker, semoga rezekinya diberikan berlimpah, penuh berkah lagi atas apa yang sudah diberikan di channel ini, di Family Channel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.